Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channelku yang membawakan sebuah kisah-kisah atau cerita-cerita yang bersangkutan dengan hal-hal mistis. Bagaimana kabar dari sahabat-sahabat pecinta horor? Semoga semua baik sedaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah cerita horor yang berjudul Sebelum berangkat kerja, pandangannya tertuju ke bungkusan plastik hitam di atas meja belajarnya. Apa ini? Dinda membukanya. Rupanya sebuah handphone dan blazer hitam seperti seragam Widya. Hari ini, alangkah terkejutnya setelah membaca nama tagnya itu. Dia jadi teringat mbak resepsionis itu yang menyerahkan bungkusan plastik hitam. Jadi dari awal juga aku udah ketemu sama Arini. Dia Arini. Hatinya begitu sakit saat teringat mimpi pembunuhan Arini semalam. Tak tahan air matanya pun jatuh. Handphonenya ternyata mati. Aku akan mencoba bantu kamu hari ini semampuku. Jam makan siang telah tiba. Seperti biasa Widya datang. HP siapa tuh? Baru. Wid, kamu tahu soal Arini? Wajah Widya seketika melotot. Ngapain lo nanyain dia? Jawab aja, siapa Arini? Dengan hati-hati Widya memberitahu. Yang gue denger dia mati bunuh diri, loncat dari lantai 13. Kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Dia bundir karena berantem sama pacarnya. Katanya dia bunuh diri. Pantes dia tidak tenang. Dinda terlihat menitikan lagi air mata, membuat Widya kebingungan. Lu kenapa sih? Dia nggak bunuh diri, Wid. Dia dibunuh. Lu tahu dari mana? Dia nunjukin semua kronologinya tadi malam. Dia bukan bunuh diri. Ntar dulu, lu tahu Arini yang mana? Apa jangan-jangan resepsionis itu? Dinda menganggukkan kepala. Dia menceritakan semua rangkaian peristiwa pembunuhan Arini dengan detail. Lu nggak lihat wajah pelakunya? Dia pakai masker dan pakai jaket kupluk warna hitam. Lu percaya, Din? Bisa aja itu cuman bunga tidur. Dinda mengeluarkan plastik hitam dari tasnya dan menunjukkan blazer yang bertuliskan nama Arini. Ini juga handphonenya Arini. Widya tercengang. Kini dia mulai percaya apa yang dikatakan Dinda. Gila, ini serius. Ini HP juga udah lama banget, Samsung Galaxy Core
tapi terkunci, Din. Itulah yang bikin aku penasaran. Apa isi handphone ini? Pasti ada petunjuk siapa pelakunya. Kita restart aja ke counter. Tapi ntar datanya kehapus ya. Tiba-tiba pintu diketuk. Rupanya Sofyan. Dinda buru-buru menyembunyikan blazer itu. "Hai, udah makan?" "Belum." "Sini, masuk Sofyan," ajak Dinda. Sofyan terlihat heran saat melihat handphone Airini yang ada di tangan Widya. "HP kapan itu? Emang tahun 2021 masih ada yang pakai?" Sembari membuka kontak nasi. "Ini punya saya," ujar Dinda. "Dinda masih pakai HP itu?" "Enggak, ini HP aku yang dulu, HP pertamaku," jawabnya kagok. Seperti biasa mereka makan bersama, saling nyomot makanan sudah biasa. "Sofyan, gue mau nanya sama lu." "Apa?" "Hari ini itu dia kenapa bunuh diri?" Wajah Sofyan berubah, seperti tidak nyaman dengan pertanyaan itu. "Lu kan udah lama kerja di sini, makannya gue nanya sama lu. Tumben nanyain soal itu." "Ya, gue cuma mau tahu aja. Dia itu udah kayak urban legend aja di sini. Dia loncat dari lantai 13 karena lagi berantem sama pacarnya. Kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Terus akhirnya kasusnya gimana? Katanya sih pacarnya ditahan. Dia juga kerja di sini. Dulu kepala OP. Arini resepsionis. Setelah kasus itu gue nggak tahu lagi. Kenapa sih kalian kayak menyembunyikan sesuatu?" Saat Widya mau menceritakan soal Arini dan semua kejadian yang dialami Dinda, tiba-tiba Dinda tersedak duri yang membuatnya batuk tak tertahankan. Minum nih." "Lagian sih Luwit makan ngomong mulu." "Lah gue lagi." Hari ini Dinda kebagian pulang sore. Dia bertemu Pak Jamal di lobi. Raut wajahnya masih seperti dulu. "Apa memang sudah wataknya seperti itu?" ujar Dinda. "Dinda, tunggu. Kamu pulang sore juga?" "Iya, hari ini lu main ke kosan gue ya. Gue punya stok mie banyak." Hihihi. Jarak dari apartemen ke kosannya hanya 30 menit. Tapi karena macetnya Jakarta gak ada obat, bisa 2 jam di jalan. Malesnya pulang sore tuh gini, Din. Nunggu lebaran dulu baru Jakarta sepi. Widya merebahkan badannya. "Din, lu mikirin gak sih kalau bener Arini dibunuh, kenapa polisi gak nyelidikin? Kasus sebesar itu loh, masa iya polisi bisa dibodohin? Kecuali apa? Ada campur tangan duit dalam kasus ini." "Nyogok maksudnya?" "Nah itu lu bisa bayangin sih, pembunuh ini orang kaya, koneksinya luas, sampai hukum aja bisa dibeli, Din." Dinda baru berpikir ke sana. Dia sadar bukan orang biasa yang bermain di dalam kasus ini. Bisa saja penghuni apartemen, bahkan pemilik apartemen. Siapa yang tahu? "Gue dengar dari Pak Jamal,
Polisi yang usut kasus Arini meninggal kecelakaan. Sebenarnya dia dibuat celaka oleh si Mr. X. Lu bisa bayangin, Din, siapa yang lu melawan? Mafia, psikopat, pokoknya yang kayak di TV-TV itu loh. Terus aku harus bagaimana? Udah, lu lupain aja soal Arini. Gue takut lu kenapa-napa, Din. Lawan lu berat. Ada benernya apa yang dibilang Widya, nyawa Dinda bisa jadi taruhan. Tolong aku, tolong. Suara lirih terdengar di sudut kamar. Tangisannya membangunkan Dinda yang tengah terlelap. Bungkusan plastik hitam itu telah berada di atas meja. Dia menghampiri dan membuka. Benar, itu barangnya Arini yang sebelumnya sudah dia buang ke tong sampah. Jujur saja, dalam hatinya dia begitu takut kalau Arini menampakkan wujudnya. Tiba-tiba, tolong aku. Suara itu tepat di belakangnya. Semakin tegang lehernya untuk menengok. Arini, tolong jangan ganggu aku. Aku tidak bisa membantumu. Tangan dingin itu memeluk kaki kiri Dinda. Begitu erat, wajah penuh luka itu menampakkan diri. Otomatis Dinda histeris dan berusaha melepaskan pelukannya. Pergi kau Arini. Tolong aku. Laki-laki Arini meminta begitu lirih. Dinda tersungkur saat membalik badan. Wajah menakutkan itu hanya berjarak 5 cm dari wajahnya. Seketika gelap. Widya terlihat gelisah menunggu datangnya Dinda di lobi. Bolak-balik bak setrikaan panas. Orang yang ditunggu pun datang. Din, gue mau ngomong sama lu. Hari ini kan lu juga diganggu. Dinda mengganggukan kepala. Widya terlihat frustasi. Kantong matanya terlihat hitam, seperti kurang tidur, meski ditutupi oleh make up sekalipun. Semalam lu datang ke kosan gue. Lu bilang mau nginep di tempat gue, Din. Gimana? Aku gak. Iya, gue kira itu lu, Din. Kilas balik. Din, lu ngapain? Aku mau nginep boleh? Tanya Dinda begitu datar. Bolehlah, kebetulan gue juga lagi takut. Gue jadi kepikiran hari ini. Widya langsung melanjutkan ritual sebelum tidurnya memakai skincare. Enak kali anjay. Harus gini kah kalau perempuan harus pakai skincare? Wajib ya. Dinda lanjut. Dinda masih berdiri, mematung memandang keluar jendela. Din, gue tuh tadi diganggu si Arini. Gue denger dia minta tolong. Kok gue diganggu sih? Lu bisa gak ngomong sama dia jangan ganggu gue? Dinda diam tak menjawab. Dinda, ngapain lu lihat luar? Tutup tar si Arini lewat. Lu gak skincarean? Tanya Widya sembari memakai krim malamnya. Moga-moga warnanya hitam. Dinda hanya menggelengkan kepala. Dia perlahan mendekat. Tiba-tiba bau bangkai memenuhi seisi ruangan. Bau apaan nih? Perasaan tadi gak ada deh. Seraya menutup hidung. Widya yang penasaran terus mencari ke bawah meja kolong tempat tidur, namun pandangannya terhenti saat melihat kaki Dinda. Loh, kok kaki lu? Kenapa?
Gak nampak. Perlahan Widya mengangkat pandangannya. Makhluk menakutkan itu menyeringai dan berkata, "Kau mencariku." Dari situ gue udah gak inget lagi, Din. Gue takut, sumpah. Dinda teringat saat dia mau menutup gordennya sekitar pukul 11 malam. Widya tengah berdiri memandang ke arah kosan. Dinda, pandangannya terlihat kosong. Jadi itu bukan kamu. Lu lihat gue di mana? Jendela. Tuh kan, kita harus bersihin teka-teki ini. Kalau enggak, hidup kita enggak akan tenang, Din. Aku pun berpikir seperti itu. Hari masih terang. Sekitar jam 4 sore, dia diminta mengantar baju ke unit 404 di lantai 16. Dan itu lantai terakhir di apartemen ini. Dalam hati, apa lantai 13 benar-benar seperti dalam mimpiku. Dia menekan lantai 13, namun tak terbuka, terlewatkan begitu saja. Loh, kok? Sepulangnya dari mengantar baju pun Dinda mencoba kembali menekan lantai 13. Lagi-lagi terlewat begitu saja, malah dia terbawa ke lobi. "Mau kemana?" tanya Sofyan. "Hah? Aku mau ketemu Widya." Sofyan mengerutkan dahi. "Lah barusan dia naik, katanya mau ketemu sama kamu." Dinda bingung menjawab apa. "Ayo, mau kemana?" Sofyan meledeknya. "Sofyan, kamu kerja di sini sudah lama kan?" "Ya, sekitar 30 tahun yang lalu." "Serius dong?" "Hehehe, enggak bercanda. 10 tahun kali ada." Kamu enggak Widya nanyain mulu pengalaman kerja, ada apa sih?" Dinda mengajak ke outlet untuk membicarakan soal Arini. Benar saja Widya tengah menunggunya di depan pintu. "Pacaran mulu lu," ujar Widya. Ji, cemburu ya lu." Mereka duduk di lantai, membuat sebuah lingkaran. Dinda memulai percakapan sejak pertama dia bertemu dengan Arini. Sofyan hanya tertawa seperti pendengar hal konyol. "Aku harus cari tahu siapa pembunuh Arini. Selama ini dia difitnah. Pembunuhnya masih berkeliaran bebas di luar sana. Kan pacarnya udah di penjara. Gini aja deh, saran dari aku ya Din, kamu coba cari tahu di mana si Riza. Sebuah PR besar untuk bisa menemukan Riza. Siapa tuh? Dia sudah pergi sejauh mungkin, atau bisa saja dia sudah meninggal. Soal handphone itu pun sampai sekarang belum terpecahkan. Namun dia lupa menceritakan barang Arini ke Sofyan." Dinda mencari tahu kasusnya Arini yang sempat viral. Rupanya Riza tidak ditempatkan sebagai tersangka. Dia dilepaskan karena Arini bunuh diri murni atas kemauannya sendiri. Waktu sudah begitu larut. Di busway, Dinda menanyakan soal lift yang tidak mau terbuka di lantai 13. "Oh iya, iyalah lu nggak bisa buka." "Kenapa emangnya?" "Harus punya kunci Doraemon. Di gedung ini hanya ada 2 kunci Doraemon, pemilik apartemen dan kepala OP." Maksudnya mungkin kunci khusus ya. Anjay. Lanjut. "Kenapa harus kepala OP?" "Mungkin karena dia yang bersihin gedung ini. Repot juga kalau mau bersihin, nyari-nyari dulu misterio." "Kenapa juga lantai 13 ditutup permanen?" "Dari dulu sih katanya sempat dihuni, cuman orang pada nggak betah, ditambah kasus Arini." Mereka menyandarkan bahunya ke kursi.
nampak begitu lelah oleh pekerjaan ditambah hari ini. Gue ngerasa berdosa banget udah ngatain ibunya Arini gila. Ibu mana yang sanggup menerima jika anaknya meninggal secara tragis? Gue pasti gila kalau jadi ibunya Arini. Aku dengar dia anak satu-satunya. Udah gak usah dilanjutin. Gue gak suka cerita sedih-sedih. Terlihat sekumpulan air mata di ujung mata Widya. Di balik sifatnya yang selebor, Widya masih memiliki hati yang lembut. Besok aku libur, mau mencari Riza. Serius? Emang lu tahu di mana? Tahu rumah orang tuanya sih. Gila. Hebat tuh bisa tahu di mana dia tinggal. Tahu dari mana? Sosial medianya. Widya tercengang. Anjay. Seharian dia mencari alamat orang tua Riza. Ternyata mereka sering berpindah-pindah. Rasanya mau nyerah aja karena hari pun sudah menjelang malam. Permisi Pak, apa benar di sini rumah orang tua yang bernama Riza? Wajah bapak itu berubah ketus. Dia tidak tinggal di sini, dia sudah pergi. Belum bertanya bapak itu pergi masuk meninggalkan Dinda di depan pagar. Sekalinya bertemu, seperti ini responnya. Tiba-tiba ibu pemilik warung yang tidak jauh dari rumah Riza memberi tahu di mana dia tinggal sekarang, seperti angin segar yang menerpa. Sebelum langit menggelap, Dinda bergegas mencari Riza yang tidak jauh dari lokasi saat ini. Dan seperti apakah kelanjutan dari cerita hari ini? Tunggu kelanjutannya di part 2. Dan jangan lupa subscribe channelku ini dan tekan tombol lonceng. Biar apa? Biar ada notif bila saya update di channel ini. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.